Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya pagi ini kita akan menyelenggarakan kuliah teori akuntansi untuk materi bab 7 kewajiban. Materi ini, maksud saya slide ini saya ambil secara khusus dari penulisnya, Profesor Jono, bisa diambil di situsnya sendiri. Ada disclaimer di situ bahwa buku ini slide ini hanya pelengkap buku teori akuntansi tentang perkayaan pelaporan keuangan, bukan sumber bacaan utama. Nah, oleh karena itu Anda harus menggunakan materi buku untuk melengkapi pengetahuan Anda. Ada sekitar 30 slide, jadi kurang lebih hanya akan ada setengah jam di sini untuk membantu menjelaskan. Sisanya Anda yang belajar sendiri. Oke. Tadi tidak kelihatan. Nah, ini sekarang bab 7 kewajiban untuk melengkapi buku teori akuntansi, jadi bukan bacaan utamanya. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran di sini. Nah, tujuan pembelajaran ini penting karena setiap poin yang ada di sini itu akan merupakan target Anda bisa apa. Nah, pertama misalnya menyebutkan dan menjelaskan karakteristik kewajiban. Di dalam buku itu ada macam-macam karakteristik kewajiban menurut FASB, menurut IASC, menurut IASB, EPB, kemudian juga menurut PSAK. Nah, PSAK seperti yang pernah saya sampaikan di sini, PSAK yang ada di dalam buku Suwarjono itu belum PSAK yang terakhir. Kemudian kemampuan yang diharapkan juga adalah untuk mengukur dan menentukan jumlah rupiah pada saat penanggungan, penelusuran, dan pelunasan. Istilah penelusuran Anda bisa lihat di bab aset kalau saya tidak salah di halaman 260. Kemudian menyebutkan dan menjelaskan berbagai dasar dan atribut penilaian kewajiban. Di akuntansi ada 3 cerita. Pertama, mengukur, mengakui, dan menilai. Kewajiban ada masalah penilaian juga. Kemudian menjelaskan kriteria pengakuan kewajiban, menjelaskan masalah kritis dan pelunasan sebelum jatuh tempo, karena utang bisa dilunasi sebelum dia jatuh tempo. Kemudian menyebutkan prinsip penilaian kewajiban menurut FASB. Nah, ini bisa diperluas seharusnya tidak hanya menurut FASB tetapi juga dalam kondisi sekarang berarti menurut IASB. Saya dari awal mengatakan bahwa buku Suwarjono itu tidak mengutip IASB secara khusus, jadi tugas Anda untuk memperbaharuinya. Kemudian menjelaskan teori yang berkaitan dengan pembebasan secara substantif dan menjelaskan penyajian pos-pos kewajiban dalam neraca. Sumber definisi kewajiban itu ada FASB seperti tadi, ada IASC garis miring IAI di sini karena kita sudah mengikut IASB, masih mengikut IASC di sini. Kemudian EESB Australia, kemudian APB nomor 4 dari Amerika juga. Nah, karakteristik utama kewajiban pertama adalah ada 3 yang penting bagi Anda, bahwa yang pertama itu adalah ada kondisi yang pasti, probable, atau cukup pasti di sini, bahwa akan ada pengorbanan manfaat ekonomi di masa datang. Artinya, di masa datang ada kepastian dari entitas bahwa akan ada sejumlah sumber daya ekonomi. Mungkin uang, mungkin jasa, mungkin barang. Karena pelunasan bisa berupa uang tunai, berupa pembayaran uang jasa dalam bentuk jasa atau dalam bentuk barang, bahkan mungkin saham. Kemudian yang kedua adalah bahwa ini adalah keharusan sekarang, bukan keharusan besok, tapi keharusan itu, obligation itu ada di saat ini ketika kita sedang melakukan penilaian terhadap sebuah kewajiban. Nah, yang ketiga yang penting adalah bahwa dia harus timbul akibat transaksi di masa lalu. Kalau tidak ada suatu peristiwa di masa lalu, maka tidak akan ada kewajiban. Itu yang harus ada 3 karakteristik utamanya. Nah, pengorbanan manfaat ekonomi yang pertama tadi,
Pertama, ada tugas tanggung jawab kepada pihak lain untuk mentransfer sumber ekonomi. Sumber ekonomi itu apa? Ya, semua yang ada di dalam sisi aset perusahaan. Nah, kemudian yang kedua harus cukup pasti bahwa ada jumlah yang pasti berapa yang harus dibayar pada masa jatuh tempo. Ketika dia jatuh tempo nanti, dan juga jumlah yang pasti. Kalau misalnya ada pembayaran bunga, berapa jumlah bunga yang harus dibayarkan. Yang keempat, dia harus bersifat memaksa, bukan sukarela. Karena namanya kewajiban, bukan kesukarelaan gitu ya. Kemudian melibatkan kesatuan usaha lain. Jadi perusahaan tidak bisa berutang pada dirinya sendiri. Misalnya ketika dia menerbitkan obligasi, maka itu bukan hutang kepada perusahaan. Bukan hutang perusahaan kepada pemegang sahamnya, tetapi itu bagian dari hak pemegang saham. Kesatuan usaha lain ini tidak termasuk artinya pemegang sahamnya ketika dia dijanjikan dividen, sehingga makanya dividen bukanlah bagian dari hutang. Kemudian keharusan sekarang ini bermakna sekarang itu adalah pada makna tanggal pelaporan atau pada saat kita menilainya pada suatu tanggal di antara masa pelaporan keuangan, tanggal berapapun itu. Kemudian dapat dipaksakan sekarang, yaitu pada tanggal neraca bila perlu walaupun belum waktunya dilunasi. Jadi kalau misalnya debitur kita yang memberi pinjaman pada kita menginginkan agar hutang itu dibayar sekarang, maka walaupun belum jatuh temponya harus dilunasi, karena itu yang disebut dengan keharusan sekarang. Kemudian ada beberapa jenis, ada yang kontraktual sifatnya, berarti bisa ditegakkan atau dipaksa secara legal. Ada yang konstruktif, jadi dengan berkembangnya pekerjaan maka muncul hutang itu karena keadilan. Atau yang kemudian kontingent ya karena ada syarat-syarat yang mungkin bisa terpenuhi sehingga hutang itu harus dibayar. Kemudian tadi yang ketiga, transaksi masa lalu. Kita kembali lagi tadi bahwa timbul akibat transaksi masa lalu. Nah, transaksi masa lalu ini adalah syarat pertama untuk mengakui kewajiban itu ada atau tidak. Nah, kalau tidak ada kewajiban, tidak ada peristiwa di masa lalu, transaksi di masa lalu, maka kewajiban tidak ada. Di sini gini, dia nanti akan disebut dengan mirroring dengan aset. Kalau tidak ada hak, maka di sisi lain tidak ada kewajiban. Kalau Anda tidak berhak untuk kuliah, maka tidak ada kewajiban bagi universitas untuk memberikan layanan kuliah pada Anda. Misalnya tidak berhak karena Anda mungkin masih belum terdaftar sebagai mahasiswa atau yang katakan belum membayar uang kuliah, maka tidak ada kewajiban untuk menjalankannya. Nah, ini yang penting di sini bahwa tidak semua kejadian atau transaksi menimbulkan keharusan seorang. Kontrak dapat bersifat eksekutori, maksudnya kalau belum dilaksanakan sebuah jasa sebelum diberikan, maka belum ada kewajiban. Misalnya, ada dalam sebuah kasus yang pernah saya ceritakan sebelumnya, bahwa ketika sebuah perusahaan diumumkan sebagai pemenang dalam kontrak, tapi karena dia belum ada memberikan jasa kepada yang mau memberikan kontrak, maka hutang piutang itu belum ada. Itu yang disebut dengan transaksi masa lalu. Nah, di sini ada bayangan cermin aset, bahwa aset bagi sebuah entitas di sisi lain adalah kewajiban dari sebuah entitas. Kalau misalnya saya meminjam sejumlah uang, saya sebagai entitas meminjam sejumlah uang, maka saya memiliki tambahan aset berupa kas. Di sisi lain timbul kewajiban. Nah, bagi perusahaan atau entitas yang meminjamkan uang, pada sisi asetnya akan muncul piutang, sehingga mereka akan memiliki pemeroleh atau mendapat
memiliki klaim di masa depan, dan akan ada aliran masuk dari dari titik ini, dari titik ini ke masa depannya. Nah, sementara ini pengorbanan akan muncul mulai dari titik sekarang sampai ke masa depan. Jadi ini titik timbulnya kewajiban, titik timbulnya aset, dan ini sekarang, keharusan sekarang, artinya saat sekarang akan ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh entitas yang berutang, dan akan ada hak atau manfaat ekonomi yang mengalir ke dalam. Ini yang disebut dengan bayangan pencermin aset, seperti kuis yang pagi tadi ya. Nah, kemudian karakteristik pendukung ini tidak membatalkan objeknya sebagai kewajiban. Pertama, harus melibatkan pembayaran kas. Kemudian identitas terbayar itu jelas, jadi kepada siapa kita harus membayar utang atau melunasi utang. Kemudian berkekuatan hukum atau dapat dipaksakan secara hukum. Kemudian kita lanjut dengan pengukuran kewajiban. Jadi pada saat penanggungan diakui sebesar penghargaan sepakatan, measure consideration, yaitu sebesar kas yang diterima bukanlah nilai nominalnya. Ini sejalan dengan pengukuran aset. Jadi kalau saya misalnya menerbitkan surat obligasi dengan nilai nominal 10 juta, tetapi kemudian orang hanya bersedia membayarnya 9.800.000, maka utang yang harus diakui adalah sebesar nilai sepakatan, bukan nilai nominalnya. Karena di sisi yang lain, di sisi si pembeli obligasi, dia juga hanya akan mengakui bahwa kasnya yang keluar itu 9.800.000, tidak 10 juta sebesar nilai nominal. Ini yang makanya harga sepakatan merupakan dasar yang paling andal dan objektif, karena pihak yang kontrak sama-sama bebas dan berkehendak serta berkemampuan. Jadi arm's length itu maksudnya adalah kita berkehendak, dua pihak itu berkehendak, dan semua keduanya sama-sama sepakat gitu. Kemudian tentang masalah pengukuran saat penanggungan, beberapa hal, misalnya karena sehubungan dengan pembelian kredit, kemudian adanya diskon atau premium, diskon atau premium utang obligasi. Jadi misalnya dibeli lebih murah atau dibeli lebih mahal daripada nilai nominal. Kemudian adanya kewajiban moneter dan non moneter. Nah, kewajiban non moneter ini berhubungan dengan keharusan untuk menyediakan barang atau jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti, timbul akibat kontrak dengan pembayaran penuh nilai kontrak di muka. Baik, kewajiban itu bisa bersifat moneter dan non moneter. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang timbul yang pembayarannya melibatkan pengorbanan sumber ekonomi berupa kas, sementara kewajiban non moneter adalah kewajiban yang pembayarannya tidak melibatkan jumlah kas, tapi melibatkan barang atau jasa. Kemudian masalah tahap perlakuan, ini bukan gambar 71, tetapi gambar 7. Bukan gambar 61, tetapi gambar 72 di halaman 328. Ini tidak bisa saya edit karena slide ini dikunci oleh Prof. Sarjono. Ada 3 di situ. Pertama, tahap pengukuran, penanggungan atau klasifikasi, tahap penelusuran, dan tahap pelunasan. Kita lihat di gambarnya saja. Gambarnya itu tahap penanggungan, ini yang disebut dengan tahap penanggungan, adalah tahap, jadi misalnya ada sebuah obligasi atau utang yang berumur 4 tahun. Tahap penanggungan itu adalah tahap di mana kita utang itu baru terjadi. Kemudian tahap pelunasan adalah tahap di mana utang itu dilunasi.
Dan ini adalah di tengah-tengahnya adalah tahap penelusuran. Nah, disebut dalam tahap penelusuran karena dengan berlalunya waktu, premium yang ada itu jumlahnya menurun. Jadi misalnya obligasi dibeli lebih mahal daripada nilai nominal, di atas nilai nominal, maka selama tahapan ini nilai carrying atau book value-nya itu terus menurun sehingga mendekati nilai nominal hingga sama dengan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Hal yang sama seharusnya juga terjadi untuk yang diskon. Memang Prof. Sugiono tidak menunjukkan masalah gambar diskon di sini, tapi tinggal dibalik ini kurvanya tersebut. Kurva premium ini tinggal kita balik menjadi kurva diskon. Kita kembali masalah tadi. Tahap perlakuan pada 3 ya, pengukuran, penelusuran, dan pelunasan. Nah, tahap yang pertama adalah tahap pengakuan, penanggungan, recognition istilahnya ketika kita mengakui kita berutang. Pertama ada ketersediaan dasar hukum. Kemudian konsep konservatisme itu harus bisa diterapkan, adanya substansi ekonomi, transaksi, dan keterukuran nilai kewajiban. Nah, ketersediaan dasar hukum itu kadang-kadang cuma cukup sederhana. Anda angkat telepon, Anda telepon rekanan Anda, tolong kirim satu set hand sanitizer misalnya, atau 1 ton hand sanitizer ke Padang. Nah, saat itu ketika misalnya itu dicatat oleh si rekanan Anda, maka pada saat itu sudah ada dasar hukumnya. Jadi tidak dasar hukum bahwa hutang itu akan mungkin terjadi, tapi belum terjadi. Baru akan terjadi ketika betul-betul sudah ada peristiwa transaksi atau ada prestasi yang dijalankan oleh pihak lain. Kemudian keterterapan dasar konservatisme. Jadi kita sudah boleh segera mengakui adanya hutang ketika hutang itu sangat mungkin sudah terjadi dan kita sudah harus memiliki kewajiban untuk membayarnya. Dan kemudian harus terukur nilai kewajiban tersebut. Saya minta 1 ton, maka 1 ton ada nilai berapa itu harus disebutkan nilainya. Kemudian kaidah untuk pengakuan bisa pada saat penandatanganan kontrak efektif dilakukan di kedua pihak menandatangani kontrak bahwa saya berutang, gitu. Kemudian bisa saat pengakuan munculnya biaya. Jadi misalnya saya contoh biaya. Ketika saya memesan sebuah layanan, maka saat itu kalau saya sudah harus membebankan sebagai biaya misalnya tiket pesawat misalnya gitu. Saya pesan tiket pesawat, maka ketika saya sudah mengakuinya sebagai biaya perjalanan, maka saat itu sudah terjadi biaya. Kemudian bersama dengan pengakuan aset, ini dari sisi sebelah, ya, dari sisi yang dimana kita berutang. Kemudian bisa pada akhir periode saat adanya penyesuaian, misalnya utang gaji. Nah, itu dengan berlalunya waktu, utang akan muncul. Kemudian kriteria untuk pengakuan kewajiban bergantung, kewajiban kontingent. Misalnya ada kewajiban untuk memberikan layanan atau pergantian spare part gitu, pada pembeli produk kita. Pertama sudah ada kurang lebih, ini menurut SFAS nomor 5 ya, bukan IASB. Kalau IASB tentu akan berbeda, mungkin sedikit berbeda. Pertama, aset cukup pasti turun nilainya, ada kewajiban cukup pasti timbul, kemudian kejadian menjadikan kewajiban bergantung cukup pasti terjadi. Saya datang ke tempat Anda membeli komputer, menunjukkan bahwa barang itu sudah rusak, maka saat itu bisa dikatakan kewajibannya sudah terjadi. Kemudian jumlah keharusan dapat diestimasi dengan cukup layak. Nah, kemudian penilaian kewajiban. Berapa yang harus muncul di neraca, itu sebenarnya yang disebut dengan penilaian kewajiban. Kenapa penilaian itu penting? Kalau kita nanti melihat, Anda yang melihat di
standar akuntansi keuangan Indonesia saat ini. Ketika kita menggunakan itu, kita menilai kewajiban, berarti kita menilai nilai pasarnya. Nah, SFAS, buku Swadharma ini masih menganut setengah, bisa dikatakan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan nilai pasar tersebut. Tidak salah ya, maaf kalau saya salah dan Profesor Jununnya protes ke saya nanti. Nah, intinya adalah berapa yang harus dilekatkan di pos kewajiban di neraca. Tujuannya apa? Agar investor dan kreditur tahu tentang ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Jadi kalau kita mengakui kewajiban terlalu rendah, maka ketika kewajiban itu harus dibayarkan dan investor tidak tahu bahwa kewajiban itu sebesar yang sebenarnya, maka investor tentu tertipu dengan aliran kewajiban tersebut. Kemudian tujuannya juga adalah agar bisa memberikan informasi semantik, ini istilah yang digunakan oleh Hendricks dan von Breda, yaitu memberi makna berapa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas atau solvensi perusahaan. Jadi kalau kita benar mengatakan kewajiban itu sesuai dengan nilainya di tanggal pelaporan, maka ukuran-ukuran yang kita kinerja keuangan ini akan tergambar dengan baik. Kemudian atribut penilaian menurut FASB, ini masih FASB ya, bisa menggunakan current market value, bisa menggunakan net settlement value, bisa menggunakan discounted future cash flow. Nah, ini discounted future cash flow Anda saya yakin sudah tahu waktu kuliah intermediate accounting dulu. Nah, kemudian pada tahap penelusuran yang tadi digambarkan, ini adalah penilaian setiap saat atas obligasi. Kemudian juga merupakan penentuan jumlah rupiah pengelolaan akademik seandainya pada saat itu harus dilunasi. Jadi misalnya gini, kita katakan kita punya utang itu 4 tahun. Tahun pertama sudah berlalu, tahun kedua sudah berlalu, dan sekarang kita sedang melewati tahun ketiga, pas di bulan Maret misalnya. Nah, posisi di bulan Maret itu adalah tahap penilaian saat penelusuran harus dilakukan. Tujuannya apa? Kalau misalnya sekarang tanggal hari ini tanggal 25 atau 24 kayak videonya dibuat, itu harus dilunasi, berapa nilainya ketika dia harus dilunasi. Itu yang disebut dengan penentuan nilai pelunasan negara. Nah, kenapa itu penting? Kenapa penilaian tahap penelusuran itu penting? Karena setiap saat perusahaan harus bisa menentukan ini menyediakan informasi tentang jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih badan usahanya. Itu makanya nilainya penilaian tahap penelusuran ini penting. Nah, ini tahap penelusuran tadi. Jadi misalkan ini tahun pertama kita sudah bertanah, kita berada di sini sebenarnya. Kita ingin tahu berapa sebenarnya nilai utang itu di tahap ini. Itu yang disebut dengan nilai penelusuran pada tahap nilai pada saat penelusuran. Nah, kemudian tentang pelunasan kewajiban. Pelunasan itu bisa Anda lihat di sini ada berbagai cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertama memang dilunasi. Anda punya utang ke teman 10.000, utang itu berakhir atau lunas ketika Anda sudah menyerahkan uang sebesar 10.000, selesai dia. Kemudian peniadaan pelenyapan. Ini utang itu saya cek itu di aplikasi lah. Nah, jadi ketika dia betul-betul sudah tidak lagi tagih. Kita kembali peniadaan atau pelenyapan, kemudian pemberhentian utang itu tidak lagi dilanjutkan, kemudian pembatalan atau pembebasan, kemudian penyelesaian atau settlement utang, dan yang penebusan, kemudian memang penghapusan di sana ya, kemudian pengawalan. Ini
nggak jadi ngakui gitu. Itu recognition, awal akuan. Jadi ada dua kata awa itu untuk kata D. Jadi recognition itu awal akuan. Kemudian penerbitan. Nah, secara umum disebut dengan pelunasan. Kriteria perlenyapkan kewajiban misalnya kriterianya pertama transfer aset sebagai pemenuhan tugas atau keharusan, kemudian jadi ada kewajiban hilang kalau aset itu sudah diserahkan sesuai dengan keharusannya atau sesuai dengan nilai yang disepakati, kemudian dibebaskan secara yuridis. Ada misalnya keputusan pengadilan untuk membebaskannya atau kesepakatan untuk membebaskannya. Kemudian diambil alih oleh orang lain, ada orang lain yang nanggung gitu. Misalnya Anda pergi ke toko buku, di toko buku Anda tidak memberikan uang kas, tapi Anda memberikan kartu kredit. Saat itu Anda berutang kepada toko buku. Nah, tetapi kemudian oleh toko buku, utang Anda itu dialihkannya ke pihak yang lain. Nah, pengalihannya itu ada pihak lain, berarti dia kewajiban Anda ke toko buku itu hilang, diambil alih oleh lain. Itu salahnya. Tapi intinya itu ada orang lain yang mau ambil alih. Kemudian pembentukan dana pelunasan sampai titik pembebasan substantif ini nanti dibahas sendiri oleh Suwarjono secara cukup dalamnya, karena ini berhubungan dengan pencadangan dana. Kemudian sehingga ada masalah teoritis di sini, bagaimana kriteria pelunasan sebelum jatuh tempo, kemudian bagaimana dengan convertible debts dan pembebasan secara substantif yang terjadi. Nah, kalau pelunasan sebelum jatuh tempo, misalnya gini, ini pada bulan Maret 2020, carrying value-nya obligasi tersebut adalah setinggi ini, katakan ini 1.200. Nah, kalau nilai yang penarikan pelunasannya di bawah dari 1.200 ini 1.200, katakan ini 1.100, maka bisa dikatakan ada untung karena kita berutang 1.200, dilunasi hanya 1.100. Sebaliknya di sini ini 1.200, tapi kita bayar justru 1.300, berarti kita bayar lebih tinggi. Apakah itu rugi dan apakah ini untung? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan bagaimana tentang amortisasi yang sudah atau belum selesai? Kemudian ini convertible debt. Ada beberapa permasalahan. Pertama, ketika bunga nominal lebih kecil dari bunga pasar, ketika harga konversi lebih besar dari harga pasar saham karena dia dikonversi ya, kemudian harga konversi umumnya tetap ataukah dia menaik. Nah, ini contoh kondisi. Ini convertible bond di tengah, kemudian ini saham yang akan bisa dikonversi menjadi yang menjadi konversi untuk utang tersebut, ini obligasi setara. Ini misalnya ini obligasi kita yang obligasi yang kita terbitkan. Kemudian obligasi ini bisa diganti sebagai saham. Nah, berapa yang kemudian harus menjadi nilai hak konversi? Secara teoritis nilai hak konversinya adalah setara dengan selisih nilai convertible bond dengan obligasi yang setara. Nah, kapan dia akan dikonversi? Konversi akan sangat mungkin terjadi ketika disebut dengan Suwarjono pada suatu titik ketika pemegang obligasi itu berada di titik ini. Jadi saat ini, jadi ketika harga saham itu sudah menaik, logikanya gitu harus lebih tinggi daripada nilai convertible bond ketika dilunasi. Jadi kalau dia di sini, jadi titik ketika keduanya itu obligasi itu masih lebih rendah, itu dia belum akan menjadi obligasi lebih tinggi, dia belum akan mengkonversinya. Ini contoh kasus, Anda bisa baca. Kemudian masalah pembebasan substantif. Pembebasan substantif ini misalnya gini. Anda punya utang 50 juta rupiah, jatuh tempo pada suatu masa.
Nah, di dalam perjalanan Anda membentuk dana perwalian. Dana perwalian ini adalah dana yang Anda serahkan kepada sebuah lembaga untuk pelunasan utang berupa sinking fund. Nah, dana ini Anda gunakan untuk pelunasan. Katakan sudah dilunasi, sudah tertanam 40 juta. Sudah Anda serahkan sebagai itu dana perwalian 40 juta. Kemudian dari sini di gambar Anda serahkan dana ke kas. Kemudian dana Anda juga mendapat pendapatan dari perwalian tersebut. Nah, katakan misalnya seperti ini jurnalnya, ketika Anda menyerahkan dana pelunasan obligasi sebesar X misalnya, maka Anda mengurangi kas sebesar X. Tapi kemudian ketika mereka memberikan imbalan berupa dana pada pelunasan obligasi untung kepada Anda, misalnya karena dia taruh di dana reksa atau di tempat investasi lain Anda dapatkan dana. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian dana tersebut katakan pelunasannya, dana yang transfer dana itu sudah 40 juta dan ini ada antisipasi pendapatan yang terantisipasi sebesar 10 juta, totalnya sudah sama dengan total hutang, apakah perusahaan bisa dikatakan sudah bebas secara substantif dari hutang tersebut? Oke, jadi seperti di awal tadi, ini adalah hanya sebuah media. Kami harap Anda bisa mendapat manfaat dari ini, dan kemudian setelah ini kita akan melakukan diskusi di forum. Oke, selamat siang.